Kaum muslimin dan muslimat, tamu-tamu Allah, semoga senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Perayaan Idul Adha sudah selesai. Yang merayakan Idul Adha lewat ibadah haji pun sudah selesai. Tentu kita sebagai saudara seiman dan seakidah tetap berdoa. Walaupun jemaah haji Indonesia tidak ada yang diberangkatkan, jemaah haji sangat minim tahun ini, namun tetap kita doakan mudah-mudahan mereka yang menunaikan ibadah haji mereka diterima Allah menjadi haji yang mabrur. Bagi bapak dan ibu, saudara-saudara kita yang tertunda keberangkatannya tahun ini karena COVID-19, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, bisa menunaikan ibadah haji pada tahun yang akan datang. Bagi yang merayakan hari raya Idul Adha lewat ibadah kurban, juga kita doakan mudah-mudahan ibadah kurban yang mereka laksanakan menjadi kurban yang berterima di sisi Allah. Diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, dijauhkan Allah dari bala dan mara bahaya. Seraya mudah-mudahan dihidayahi Allah iman yang kuat, dilimpahkan Allah rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa menunaikan ibadah yang sangat mulia itu. Namun bapak dan ibu perlu kita ingatkan kembali bahwa ibadah haji dan ibadah kurban itu mengandung hikmah yang sangat tinggi dan sangat besar, yang wajar kita terapkan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah kurban itu peringatan kepada kita betapa dituntutnya pengorbanan di dalam hidup beragama. Ibadah kurban dilaksanakan pada bulan Zulhijjah 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Namun pengorbanan tidak pernah berakhir dan tidak ada batasnya. Itu hikmah. Sama dengan ibadah haji. Ibadah haji itu pun mengandung ruh yang sangat luar biasa, tarbiyah yang sangat tinggi, sehingga dengan mengamalkan ruh tarbiyah dari ibadah haji, itulah membuat manusia mendapat haji yang mabrur. Jadi jangan dipikir begitu dia pergi haji, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar Aqabah pada hari nahar dan hari tasyrik, berangkat ke Masjidil Haram menunaikan tawaf ifadah, berikut dengan sa'i haji, tahallul, langsung tidak boleh lagi masuk neraka, langsung masuk surga. Oh, tidak semudah itu, Pak. Kalau semudah itulah meraih surga lewat ibadah haji, rasanya hampir semua orang kaya bisa menempati surga itu. Apa payahnya? Bayar ongkos berangkat, wukuf, berhenti di Arafah tanggal 9 Zulhijjah kalau bisa sampai terbenam matahari. Pergantian malam 9, 10 Zulhijjah di Muzdalifah. Subuh 10 Zulhijjah lontar Aqabah. Pada hari tasyrik lontar ula Aqabah usta, berangkat tawaf, sa'i, tahallul, masuk surga. Oh, tidak semudah itu, Pak. Lebih penting dari itu tarbiyahnya. Makanya bisa melaksanakan haji, yang sulit itu mempertahankan kemabaruran haji. Dilaksanakannya syariat haji sebagai lahiriahnya, tapi rohnya ditanamkannya ke hatinya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh wukuf di Arafah.
Nabi berkata inti haji itu itulah dia. Al-hajju ala Arafah, inti haji itu di Arafah. Apa yang didapat di situ? Kalau boleh, disitulah dapatnya hidayah Allah, karena hari Arafah itu hari yang mulia. Malam yang paling mulia sepanjang tahun, malam Lailatul Qadar. Hari yang paling mulia sepanjang tahun, hari Arafah. Tempatnya pun sangat mendukung. Jamaahnya juga mendukung. Rahmat Allah dan ampunan terbuka lebar bagi pada waktu itu bagi orang yang mau mengambil rahmat dan ampunan. Lakukan wukuf. Tinggalkan dulu segala bentuk kesibukan dunia. Wukuf itu berhenti. Secara syariat berhenti di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Secara hakikat berhenti dari segala kesibukan dunia. Arafah kenali diri. Kenali Allah, karena kalau sudah dikenalnya dirinya, insya Allah dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Renungi diri siapa di situ. Kala itu ndak ada nampak status sosial, Pak. Ndak nampak di situ orang kaya. Ndak nampak pejabat di situ. Ndak nampak tukang sampah di situ. Ndak nampak pemulung di situ. Ndak nampak tukang di situ. Sama di hadapan Allah, derajat manusia itu sama. Terbayanglah kala itu, jangan-jangan seperti inilah kami nanti berkumpul di padang mahsyar ya Allah. Tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi duit, tidak berguna lagi ini. Satu-satunya harapan hanyalah pertolonganmu. Malaikatmu gagah perkasa. Akhiratmu sangat luar biasa. Nerakamu sangat pedih. Sorgamu sangat nikmat. Tak satu pun yang bisa masuk ke sorgamu itu tanpa izinmu. Kalau sudah dapat murkamu, neraka tempat kembali. Azab yang pedih, api yang bernyala-nyala. Banyak merenung. Makanya ibadah wukuf itu zikir, tafakkur, doa. Itu yang paling diutamakan. Banyak berzikir, banyak bertafakkur, banyak berdoa. Ibadah hamba naik menghadap Allah. Diturunkan Allah ampunan dan rahmat. Sehingga datang hidayah, luluh hati itu. Sesungguhnya tidak cuma orang yang menunaikan ibadah haji. Siapa saja yang ingin mengambil kelebihan hari Arafah, luluh hati itu sampai dia betul-betul sadar sesadar-sadarnya kalau posisinya duduk pada la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya selain Engkau ya Allah. Semua milikmu. Kau yang agung, kau yang Allahu Akbar. Kaulah yang maha bijaksana, kaulah yang maha menyelamatkan, kaulah yang maha, kaulah. Semuanya sifat kemahaan ada pada engkau. Akan tertanamlah sadar diri. Timbullah rendah hati, hilanglah sifat sombong. Datanglah rojak harap yang paling tinggi, hilanglah putus asa. Datang keikhlasan dan kekhusyukan, hinggal tinggal, hilang riya. Akan tertanam akhlak yang terpuji, hilang akhlak yang tercela. Pulang dia haji, berubah kehidupan itu, Pak. Berubah, itulah kemabaruran itu. Walaupun bolak-balik dia pergi haji, bolak-balik pergi haji, tapi begitu pulang sombongnya makin luar biasa. Angkuhnya makin dahsyat, pelitnya makin tidak tanggung-tanggung. Kalau begini model hajinya tidak membawa ruh haji, hanya yang didapatnya syariat haji. Sama dengan ibadah kurban. Kalau cuman memotong kambing satu orang, kongsi 7 orang kalau sapi, begitu selesai dipotong, selesai, ampun semua dosa. Pahala dapat, derajat tinggi, masuk surga. Mudah kali. Tapi lebih dari itu, ibadah kurban mendidik kita agar dalam hidup sangat dituntut pengorbanan mencapai ridha dan ketakwaan kepada Allah. Karena pengorbanan setiap saat, pengorbanan itu alat untuk mencapai kesuksesan.
Jangankan harap keberhasilan tanpa diawali dengan pengorbanan. Sampai hidup dunia, terutama hidup akhirat, jangan mimpi akan bisa masuk surga kalau tidak diawali dengan pengorbanan. Itu sudah jelas Allah berkata, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengadakan jual beli dengan orang-orang beriman. Apa yang dijual orang beriman kepada Allah? Anfusahum, jiwa raga mereka. Wa amwalahum, dan harta benda mereka. Bi anna lahumul jannah, dibayar Allah kepada mereka dengan bayaran sorga. Makanya bahagia dunia, diberkahi di dunia, diselamatkan pada alam barzah, sukses di mahsyar, masuk sorga, alatnya sudah diberikan Allah kepada kita. Tinggal mau ndak pakai alat itu. Apa alat itu? Inilah isi dunia ini. Sesungguhnya alat itu, Pak, dititipkan Allah ke kita. Apapun nama titipannya, apapun nama pemberiannya, ndak ada hak milik, cuman hak pakai. Sampai tubuh kita ini yang sehat-sehat, jemaah Al-Furqan tidak cuma sehat, ganteng lagi. Aminkan Pak, aminkan Pak. Mudah-mudahan di samping sehat ganteng. Ada batasnya itu Pak. Ada batasnya, tidak selamanya itu. Harta yang dititipkan Allah itu, kalau bukan harta itu meninggalkan kita, kita pasti meninggalkan harta itu. Jabatan itu juga demikian. Anak itu juga demikian. Semuanya tidak ada milik yang sempurna. Milkut tam. Hanya titipan. Titipan. Diberikan Allah alat. Untuk apa diberikan Allah alat? Dua kuncinya. Untuk kebutuhan dunia. Untuk kebutuhan akhirat. Perlu kebutuhan dunia, tapi jangan lupa lebih perlu kebutuhan akhirat. Jauh lebih perlu. Cuman dunia yang pertama, akhirat yang kedua. Kenapa? Kalau tidak tertutupi Pak nafkah dunia, akan sulit mencari nafkah akhirat. Oh sulit. Aku rasa walaupun kuat-kuat imannya jemaah Al-Furqan, kalau beras untuk besok pagi tidak ada lagi di rumah, aku rasa tidak tenang juga duduk di Masjid Al-Furqan. Aku rasa-rasa kalau belum ada beras besok tidak tenang duduk di sini. Alah, sedangkan banyak duit, banyak di rumah, uang pun belum tidak mau tenang dia duduk di Al-Furqan kok, apalagi memang tidak ada. Makanya dunia yang pertama. Tapi lebih penting dari dunia itu akhirat. Kenapa? Dunia tidak pernah cukup dan tidak pernah puas. Tidak pernah itu Pak. Yang kedua, dunia sangat sementara. Tidak pernah cukup, tidak pernah puas dunia ini. Kita rasakan kok. Pertama ke Pekanbaru, tidak banyak cita-cita bapak tuh sama ibu tuh. Asal dapatlah perumahan di Beringin Indah, tenanglah saya ini. Dapat perumahan di Beringin Indah, betul tenang, bohong. Lain lagi problem yang berikutnya. Kalau ndak dapat mobil, paling ndak carry biar jangan kehujanan, jangan panas sekali kalau pergi dan pulang kerja. Baru tenang dapat mobil carry, biarlah second. Alhamdulillah Pak, dapat mobil carry waktu itu, ndak second doh, baru. Betul puas, bohong. Dituntut lagi oleh gerasi. Mobil ndak pakai gerasi ndak bagus doh. Cepatlah rusak, lapuk nanti ini. Dipaksa gerasi lagi. Dapat gerasi Pak, betul puas, bohong. Masa pakai mobil ndak pakai pagar? Bikin pagar lagi, dapat pagar puas, tidak.
Sama dengan ibu itu. Kalau dulu subhanallah, tidak tinggi cita-cita ibu tuh. Asal dapat aku aja lah kalung saya 10 emas. Enaklah hidup saya ini. Tenanglah sambil perhiasan, sambil tabungan. Dapat 10 emas. Betul puas bu? Enggak. Beberapa bulan kemudian paling ndaklah tambah 5 emas lagi. Karena tetangga saya itu 20 emas, paling ndaklah 15. Dapat bu 15 emas. Betul puas? Bohong. Sampai 25 emas. Sampai sebesar pisang Ambon kalung ibu tuh. Jangankan pisang Ambon pak. Rasulullah berkata, andai diberikan kepada manusia itu satu bukit emas padu. Satu bukit, niscaya mereka menginginkan bukit emas yang kedua. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, kata Nabi, tidak pernah cukup mulut manusia sebelum diisi dengan tanah. Tidak pernah puas. Yang kedua, tidak. Yang kedua, sangat sebentar pemanfaatannya. Sangat sebentar. Paling-paling lah 80 tahun selesailah itu. Oh 80 tahun insya Allah tinggallah itu pak. Tinggal. Secantik-cantiknya milik dunia selesai. Jadi apa kaitannya Ustaz? Makanya Allah perintah adakan pengorbanan untuk agama. Kita rasakan nikmatnya punya rumah cantik di dunia. Jauh lebih kita butuhkan rumah cantik di akhirat. Rumah cantik di dunia berbatas itu pak. Pasti akan kita tinggalkan. Sangat butuh kita kendaraan di dunia. Lebih butuh lagi kendaraan di akhirat. Seenak-enak makanan di dunia, jauh lebih kita butuhkan yang di akhirat sana. Makanya Allah menganjurkan supaya hamba itu jangan tersesat dalam perjalanan. Tutupilah kehidupan duniamu, tapi tolong laksanakan pengorbanan untuk kehidupan akhiratmu. Sesungguhnya manfaat untuk kita kok, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah, seujung rambut tidak pernah Allah mengambil untung dari hambanya. Kenapa? Dia kaya kok. Dia kuasa kok. Apa saja yang diinginkannya cukup. Bainal kaf wan nun. Kun fayakun. Pasti terjadi. Jadi dibimbingnya hamba itu untuk kebahagiaan hamba itu sendiri. Cuman tidak sedikit orang yang ghafil, lalai. Di mana lalainya? Sibuk dengan dunia, lalai dengan akhirat. Tapi kalau bapak tuh, mobilnya cantik, tapi pengorbanan untuk agama Allah juga tidak tanggung-tanggung. Itulah yang diinginkan agama. Rumahnya bagus, tapi subhanallah perjuangannya untuk sesama saudaranya juga luar biasa. Perhiasan ibu tuh indah, banyak lagi, tapi subhanallah menolong agama pun tidak. Putus-putusnya ibu tuh seimbang antara hidup dunia dan akhirat. Yang ditakutkan tidak seimbang pak. Dari sisi tenaga yang diberikan Allah ini ke kita, kalau untuk dunia mah rajin kali tidak tanggung-tanggung. Bagi pejabat tiap hari ke kantor pak, tiap hari cuman tanggal merah perinya. Padahal kantornya mah jauh pak, di jalan Cutnyat, di jalan Diponegoro, di jalan apa sana. Jauh, tiap hari pergi ke masjid yang cuma 100 meter, ndak sampai-sampai bapak tuh. Itu yang ditakutkan. Kalau dia ke kantor, wajar, hidup dunia cari. Tapi tenaga itu pakailah untuk ibadah kepada Allah. Pedagang subhanallah, ke pasar pagi Arengka tiap hari berdagang, tiap hari jualan, tanggal merah pun main. Tapi kalau untuk ibadah tidak. Sampai di mana pengorbanan kita untuk agama Allah? Padahal menurut Al-Quran, ma indakum yanfadun wa ma indallahi baq. Apa yang kamu berikan kepada agama Allah, itulah yang abadi. Apa yang kamu pakai untuk hidup kamu di dunia, pasti binasa. Wa ma indallahi baq. Apa yang kamu berikan kepada agama Allah, itulah yang kekal abadi. Kalau umat Islam siap berkorban lewat tenaganya,
siap berkorban lewat jabatannya, siap berkorban lewat hartanya, siap berkorban lewat ilmunya, malah perasaannya. Islam itu maju. Orang Islam itu diberkahi Allah, ditolong Allah menghadapi akhirat, dibahagiakan Allah. Islam maju. Orang Islam dunia diberkahi dan ditolong Allah. Nanti menuju akhirat pun diselamatkan Allah. Tapi kalau sudah jauh dari pengorbanan, sangat dikhawatirkan Bapak dan Ibu, agama Islam itu terpuruk. Orang Islam itu tidak diabaikan orang lain, tidak diperhitungkan. Di akhirat dimurkai oleh Allah. Ini yang hampir kita takutkan di zaman kita ini, Pak. Mulai takut kita. Kenapa kita katakan takut? Karena sudah hampir yang dibilang Nabi kita itu di depan mata kita. Agama itu terpuruk, gaungnya yang masih besar, tapi kekokohannya sudah melemah. Yang kedua, orang Islam itu tidak lagi dihargai dan tidak lagi diperhitungkan di kalangan orang-orang lain. Tidak diperhitungkan loh Pak. Tapi sudah aku bilang pertemuan kemarin, karena tidak diperhitungkan lah itu, makanya semudah itu orang itu mampu berucap Pancasila akan dirubah. Kan karena diperhitungkan lah umat Islam lagi itu. Belum lagi masuk kubur itu nanti takut dapat murka. Kenapa? Jujur aja lah Bapak dan Ibu, tinggal sekian persen lagi yang mau memberikan pengorbanan untuk agamanya. Sudah mulai hampir timbul sifat nafsi-nafsi. Aku, kau. Pokoknya aku sholat, pokoknya aku berzikir, pokoknya aku baca Quran, pokoknya aku ibadah. Kau lah itu. Ini udah rusak ini. Oh rusak Pak. Sampai di mana tanggung jawab kita kepada agama Allah itu? Padahal Rasulullah meninggal seolah-olah meninggalkan pesan, kutinggalkan kepada kamu agama ini, tolong perjuangkan. Kalau kamu perjuangkan, akan kuperjuangkan kamu di hadapan Allah. Tapi kalau kamu sia-siakan, akan kutuntut kamu di hadapan Allah. Sejauh mana perjuangan kita untuk agama itu? Baik harta, jabatan, sampai jiwa dan raga tenaga kita, berikut dengan doa kita. Akhirnya karena kurangnya perjuangan kita umat Islam ini terpuruk jadinya. Aku khawatir Pak, kalau masih begini aja kita umat Islam ini tidak diperhitungkan. Dari sisi mana kita lihat Ustadz kepurukan kita itu? Berawal dari perkembangan agama, terutama kepada remaja kita. Berawal dari situlah. Kenapa tidak mampu lagi kita umat Islam ini mengeluarkan sebagian harta untuk menolong agama kita, untuk membantu generasi kita? Tinggal sebagian lagi yang masih mau. Sudah lebih tajam pandangan mata kepala kepada kesenangan dunia ketimbang pandangan mata hati kepada alam ghaib, kesenangan akhirat. Akhirnya mulailah timbul bakhil, mulailah timbul kemewahan, mulailah timbul foya-foya, mulailah timbul, akhirnya terabaikan. Ghafil yang tadi, kelalaian mulai timbul untuk agama, hampir tertinggalkan perkembangan Islam. Sedikitlah bantuan kepada agama itu. Akhirnya yang pertama, harapan kita yang akan meneruskan perjuangan ini generasi muda kita, anak-anak muda kita. Kalau boleh ilmunya mantap, imannya pun bagus. Yang dua ini seirama ini. Kalau ilmunya mantap, imannya bagus, pasti datang yang ketiga, takwa. Dengan dasar iman disertai dengan ilmu. Kalau sudah iman disertai ilmu, datanglah itu amilus solehat, itulah takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu manahah. Tapi karena kekurangan kita,
Remaja kita tidak terkendali lagi. Pendidikan remaja kita sangat mengkhawatirkan untuk khususnya menanamkan ilmu agama, iman untuk berbuah takwa. Kalau kita harapkan di sekolah-sekolah anak-anak kita sekarang agama itu kayaknya bapak dan ibu sudah sulit kalau untuk penanaman agama. Tanamkan di tempat-tempat tersendiri, baik di rumah, baik di tempat pelajaran-pelajaran khusus untuk agama, itu tidak terkendali lagi. Akhirnya lemah ilmu generasi kita itu. Kalau sudah lemah ilmu generasi kita itu, sangat mengkhawatirkan. Nanti ke belakang hari, ilmu sudah lemah, tidak mampu bersaing lagi dengan generasi yang lain pada 30-40 tahun yang akan datang. Akhirnya melemah. Kalau sudah melemah generasi kita, sudah parah yang sekarang, lebih parah lagi yang akan datang. Pasti itu Pak. Lebih parah lagi yang akan datang. Ini wajib kerjasama kita. Dari segala kalangan. Tidak bisa serahkan kepada guru saja. Orang tua pun sulit. Tokoh masyarakat pun payah. Kalau pemerintah saja pun sulit. Disinilah dituntut kekompakan kita. Kompak kita. Remaja-remaja komplek Beringin Indah, bagaimana supaya terkendali iman dan ilmu agamanya. Kalau ilmu umum boleh dapat di sekolah, disinilah dituntut pengorbanan. Kalau mau umat Islam berkorban, Islam itu pasti akan maju. Manusianya akan dihargai, dikasihkan Allah darjat yang tinggi. Tapi kalau tidak mampu lagi kita, inilah yang terjadi. Islam itu tidak ada kekuatannya. Akhirnya secara otomatis, kalau sudah Islam tidak kuat, berawal dari kelemahan kita, khawatir kita, disitulah datang murka Allah. Bukan lagi pertolongan yang akan datang. Padahal sudah dijanji Allah itu, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Dia pasti akan menolong kamu, akan menetapkan dan mengokohkan iman kamu. Tapi kalau sudah itu tidak ada, ini yang kita takutkan. Sepertinya sekarang ini hampir-hampir sangat mengkhawatirkan, boleh kita katakan. Kenapa? Hubbud dunia itu banyak di hati manusia. Jadi untuk itu tarbiyah ibadah kurban, memberikan pengorbanan ke jalan Allah, memberikan pengorbanan ke jalan Allah. Tapi jangan lupa, sisakan dulu, siapkan dulu untuk dunia. Jangan pula nanti karena hebat berkorban kepada agama Allah, habis untuk agama Allah. Tidak ada hidup dunia, itu tidak diizinkan agama. Kalau mau kita berkorban seperti itu untuk agama Allah, Islam ini akan maju. Umatnya sejahtera, pertolongan Allah datang sesuai dengan janjinya, in tansurullaha yansurukum. Datanglah itu pertolongan Allah, diberikan keberkahan kepada negara kita, agama kita, umat Islam kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah jauh dari menolong agama Allah, khawatir kita, bukan lagi pertolongan yang akan datang, murka yang akan kita terima. Kalau sudah Allah murka, sangat mengkhawatirkan itu Pak. Sudah kita rasakan 3-4 bulan belakangan ini, datang murka Allah itu tidak terdeteksi Pak. Tidak terdeteksi. Nah, sampai batuk pun takut awak di masjid. Takut batuk. Kenapa? Dibilang orang awas corona. Jangan coba batuk awas corona. Takut kita jadinya batuk. Padahal batuk itu sebelum corona pun biasanya batuk di masjid. Hah? Dan sekarang takut batuk orang Pak, takut. Apalagi tidak pakai masker dia. Batuk sebelah tidak pakai masker. Buang muka kawan. Kayaknya silaturahmi itu mulai hilang. Salaman pun loh. Kalau sudah dia memberikan murka, tidak terdeteksi Pak.
yang paling kita takutkan. Kalau sudah ditegur Allah seperti ini, tidak juga sadar manusia akan lebih dahsyat lagi dikirim Allah nanti. Itu yang paling kita takutkan. Kalau boleh janganlah dulu. Kalau boleh. Tapi kalau sudah dijanji Nabi, cepat atau lambat pasti akan terjadi. Kalau sudah sempat datang nanti dukhon itu Pak, mau bilang apa lagi kita? Memang kalau kiamat itu, insya Allah jemaah Al-Furqan tidak akan ikut merasakan itu. Tidak ikut Pak. Tapi cobaan dan ujian yang ditimpakan Allah menuju datangnya kiamat itu yang paling kita takutkan. Karena itu sudah ditegurnya seperti ini. Kalau juga tidak sadar manusia itu, makin jauh dari Allah, itu yang sangat dikhawatirkan, memancing bencana yang lebih besar. Tapi kalau masih sadar manusia itu, istighfar kepada Allah, sesuai dengan janjimu ya Allah, kalau kami tolong agamamu, pasti kau akan menolong kami. Selama ini kami lalai dan khilaf, siap berjuang untuk agama Allah. Allah itu pengampun Pak. Allah itu pemaaf Bu. Allah itu maha bijaksana. Karena dua yang mendatangkan pertolongan Allah. Yang pertama menolong agama Allah, yang kedua menolong sesamanya. Yang dua ini yang mendatangkan pertolongan Allah. In tansurullaha yansurukum. Jika kamu tolong agama Allah, dia menolong kamu. Kalau Nabi berkata pada hadis yang lain, innallaha fi aunil abdi madamatil abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu mau memberikan pertolongan kepada sesama saudaranya. Kedua hal inilah yang dididik oleh ibadah kurban. Tolong agama Allah dengan pengorbanan. Tolong sesama saudara yang membutuhkan pertolongan dan pengorbanan. Apalagi saat sekarang ini Pak, kalau memang dia mau menolong sesama saudara, waktunya lain. Sehingga ibadah kurban itu tidak sempurna kalau tidak sampai kepada saudara kita yang miskin. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah. Makan kamulah sebagiannya, sebagian kecilnya, tapi sebagian besarnya berikanlah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa? Karena di lubuk hati yang sangat dalam hati orang fakir dan miskin itu ada doa yang sangat kiramat. Oh, doa yang sangat kiramat itu Pak. Kalau tersantuni mereka yang sangat membutuhkan pertolongan, keluar doa yang sangat tulus dari lubuk hati yang dalam kepada Allah, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Tidak ditolak itu Pak. Makanya dibilang Nabi, innama tunsoru wa turzaqu wa tujubaru bidu'ai du'afa'akum. Kamu ditolong Allah, kamu diberi rezeki oleh Allah, hidup kamu dilapangkan Allah berkat doa-doanya orang-orang miskin di antara kamu. Di situ datangnya pertolongan itu. Makanya tolong cari orang miskin. Karena itu ibadah kurban itu pun besar nilai kurban itu harus tepat sasaran. Bisa-bisa besar nilai pemberian, tidak tepat sasaran, sedikit nilainya di sisi Allah. Sedikit nilainya Pak. Bisa-bisa pemberian mahal, sedikit nilainya tidak tepat sasaran. Bisa-bisa pemberian sedikit karena tepat sasaran, besar nilainya di sisi Allah. Makanya pancing doa itu keluar dari lubuk hati yang dalam orang-orang susah. Kalau doanya naik kepada Allah, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Yang ditakutkan ini yang menjadi masalah. Justru orang miskin yang menjadi sasaran. Kalau orang kaya, para pejabat sudah kompak, telepon ke telepon sudah selesai. Tapi kalau orang susah berbelit-belit, ini yang mengkhawatirkan, membuat
mudarat, membuat bencana. Naik doa yang tidak baik kepada Allah, doa itu membuat bencana untuk kita. Jemput bola, cari orang-orang susah. Kalau ditolong sesama saudara, datang pertolongan. Rasulullah dan sahabat telah mencontohkan. Ingin mendapat pertolongan, kalau sudah ada rezeki agak lumayan di tangan sahabat, berikut Rasulullah. Berpikirlah dia, berbagi dengan siapa saya ini yang membawa hikmah yang tinggi. Asal agak lumayan rezeki, dia bukan cari di kota Madinah yang dapat perputaran ekonomi, enggak. Kemana orang itu cari? Ke pinggiran-pinggiran kota Madinah. Cari ke pinggiran kota Madinah, baru nampak di pinggiran itu orang-orang susah. Nampaklah di situ orang tidak makan. Nampaklah di situ orang yang makan kambing yang sudah bangkai. Nampaklah di situ orang yang ini, nampak. Kasihkan. Kalau sudah diberikan, senang dia dengan pertolongan itu. Naik doanya kepada Allah. Doa itulah yang sangat kita harapkan. Makanya dianjurkan itu menjelang ibadah kurban itu pun, kalau tidak ikut berkurban, dengan tenagalah bantu penitia kurban. Kalau tidak juga bisa berkurban dengan harta, tidak bisa pula berkurban dengan tenaga, paling tidak berkurbanlah lewat doa kepada orang yang berkurban. Nikmatilah daging kurban itu dengan baik. Maksudnya kita tidak ikut berkurban berarti dapat menerima kurban. Makan, siap makan, enak. Apakah itu namanya sop, rendang, dendeng, tak apa saja, kenyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngadukanlah ke Allah. Ya Allah, sudah saya nikmati daging kurban dari hamba-hambamu yang berkurban. Terimalah ibadah kurban mereka. Berikan kesehatan zahir dan batin. Jauhkan dari bala dan mara bahaya. Kuatkan iman mereka. Limpahkan rezeki kepada mereka. Mudah-mudahan ikut menunaikan kurban pada tahun yang akan datang. Disyariatkan. Supaya apa? Doa itu naik kepada Allah. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita, didikan, tarbiyah dari ibadah kurban. Berkurban, laksanakan pengorbanan menolong agama Allah, laksanakan pengorbanan untuk menolong sesama, dengan harapan pertolongan Allah selalu menyertai kita. Rasanya ini yang dapat kita ungkapkan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak dan Ibu, terutama untuk pribadi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.